Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Shalom Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Tapi sebelumnya tolong saudara yang belum untuk subscribe dan juga untuk klik itu like-nya serta klik itu tanda loncengnya serta tolong share pada teman-teman saudara sekalian. Nah, kalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pelayanan ini supaya makin berkembang dan makin besar, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mempersembahkannya melalui akun bank yang ada di bawah ini. Saudara bisa lihat di sana. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut daripada iman rasulia ini, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa ikut program itu dan hubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya juga ada di bawah ini, dan minta tanya kepada beliau supaya didaftarkan untuk ikut dalam Katekisasi Nasional. Hanya saya ingatkan, Katekisasi Nasional ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang memang betul-betul mau belajar iman ortodoks dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks. Kalau hanya belajar saja nggak akan diizinkan masuk, sebab itu memang pelayanan gereja untuk menjangkau orang-orang yang memang rindu untuk menjadi bagian dari gereja ortodoks. Kalau saudara hanya ingin hanya sekedar tahu-tahu saja, ya sudah cukup melihat di video-video saya. Nggak usah jadi anggota dari Katekisasi Nasional tadi. Dan kalau saudara ingin belajar iman ortodoks ini dengan secara lebih akademis, kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Online, dan saudara bisa lihat nomornya Romo Yakobus, nanti minta supaya dihubungkan dengan Bapak Artemius, dan minta kalau saudara ingin tahu apa saja tanya tentang hal yang menyangkut sekolah itu, tanyanya langsung kepada Bapak Artemius. Karena ada beberapa saudara tanyanya ke saya nggak tahu ya, karena saya hanya ngajar, saya tidak ikut secara administratif atau secara hal-hal yang menyangkut teknis, jadi tanyanya langsung ke Bapak Artemius itu. Baik, dan kalau saudara ingin tahu, ingin ikut beribadah atau ingin mengunjungi gereja kami, nanti di akhir daripada video ini dan setiap video kami itu akan tercantum nama dari alamat-alamat dari paroki atau komunitas-komunitas kami yang ada. Saudara bisa berkunjung ke sana. Kalau seandainya saudara tanya tentang di mana alamatnya, lalu ada orang menjawab di jawaban situ, menunjukkan alamatnya dia yang bukan alamat yang ada di situ, sudah jangan hiraukan. Itu orang yang ingin mencari-cari ingin mendulang di kolam orang. Jadi saya ingatkan saudara-saudara yang ingin menarik-narik orang ke tempat saudara yang saudara bukan bagian dari pelayanan kami, tolong hentikan itu tidak etis, sebab ini pelayanan kami, bukan pelayanan saudara. Jangan mengambil untung daripada pelayanan orang lain. Terima kasih. Pertanyaan sekarang yang hendak kita jawab adalah pertanyaan dari saudara Christian Yohanes Rumengan dari Manado. Saudara ini menanyakan, keselamatan adalah anugerah dalam pekerjaan Roh Kudus, begitukah Romo? Apakah anugerah adalah kekuatan Allah? Terima kasih. Saudara, kata anugerah atau kata kasih karunia yang dalam bahasa Inggrisnya itu grace, atau dalam bahasa Indonesia juga disebut rahmat, itu bahasa Yunaninya bunyinya charis. Coba kita baca dari Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca di sana. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Tigar hariti este sesumeni. Karena kalian diselamatkan oleh kasih karunia, kalian diselamatkan via melalui pisteus iman. Ya.
ketuto, dan itu uk ex imon, bukan berasal dari kamu, ya. Theotodoron, tetapi anugerah Allah atau pemberian Allah, hadiahnya Allah, ya. Uk ex ergon, bukan dari pekerjaan. Ina, jangan sampai, supaya jangan diskafhisiste, supaya jangan seorang pun yang membanggakan diri gitu ya, yang menyombongkan diri gitu ya. Jadi menurut ayat ini memang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa? Banyak orang keliru memaham kasih karunia, dilihatnya hanya seperti legal ya. Kasih karunia artinya bahwa kita ini orang berdosa, tanpa berubah apa-apa, kita datang pada Kristus. Akhirnya Allah itu yang dilihat Kristus, tidak melihat dosa kita. Sehingga kita dibenarkan tapi dalam keadaan masih berdosa. Kita dianggap benar oleh Allah tapi dalam keadaan masih berdosa. Kalau dalam istilahnya Luther, kita ini adalah simul justus et peccator. Pada saat yang bersamaan, orang yang dibenarkan tapi orang berdosa. Simultaneous kalau bahasa Inggrisnya, bersama-sama. Pada saat yang bersamaan, justus orang yang telah dibenarkan, et dan peccator, orang berdosa. Bagaimana orang pemahaman ini adalah bahwa kita ini pada dirinya tidak ada perubahan apa-apa dalam diri kita. Itu ya, kita masih orang berdosa. Hanya Allah tidak memperdulikan lagi keadaan dosa kita, oleh karena Kristus yang dilihat, Kristus yang telah memuaskan keadilan Allah yang dilanggar oleh Adam dengan matinya di kayu salib. Itu bahasa yang tidak dikenal oleh Alkitab dan tidak dikenal oleh Gereja Timur. Kata-kata kasih karunia itu kalau kita baca dalam bahasa aslinya bunyinya charis. Dan kata charis itu sendiri terkait dengan kata charisma. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ya. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang coba kita lihat ayat 3 dulu. Legogar, karena aku berkata, diatis charitos, oleh karena charis, atau charitos itu dalam bentuk genetif ya, bentuk kepunyaan ya. Ya, kalau bahasa Indonesia ini bentuk kepunyaan. Diatis charitos thesis me, oleh kasih karunia, oleh charis yang diberikan kepadaku. Pandi tonti, dan aku dan masing-masing minta kepada kamu, ya. Jadi poinnya adalah kata charis ini. Bahwa Pak Paulus mempunyai otoritas untuk mengatakan sesuatu adalah karena kuasa, karena charis yang diberikan oleh Allah. Ya, otoritas yang diberikan karena charis ini. Lalu dia mengatakan di dalam ayat yang ke-6, ya kita baca, hondes de charismata. Dan kita memiliki bahasa yang memiliki charismata, kata tin charin, sesuai dengan charis, tin dotisen imen diafora, ya, yang diberikan pada kita secara berbeda, masing-masing secara berbeda. Gitu. Jadi kalau gitu charismata, akhirnya kita dapatkan kata-kata charismatik. Ini berasal dari charismata ini. Ini diberikan sesuai dengan charis. Sesuai dengan kasih karunia. Jadi kalau begitu, charis itu bukan hanya sekedar konsep hukum bahwa kita berdosa, Allah tidak pedulikan dosa kita lagi, kita dianggap benar, lalu kita dianggap benar hanya karena iman secara intelektual saja, bukan itu. Menurut ayat-ayat Alkitab dan menurut ajaran iman ortodoks, charis itu terkait dengan charismata. Charismata itu adalah akibat dari charis. Berarti kalau gitu, kalau charismata itu adalah artinya karunia-karunia yang berwujud karunia supernatural, karunia mukjizat dan lain-lain, maka charis pun tentulah berkaitan dengan charismata tadi. Berarti charis itu adalah
kuasa Roh Kudus, energi ilahi yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan konsep hukum, bukan konsep abstrak, tetapi itu kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terima kasih. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Bagaimana Allah mengerjakan dalam kita? Ya dengan kuasa tadi. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Berarti ada kekuatan, ada kuasa yang membuat kita mempunyai kemauan untuk melakukan kehendak Allah dan kuasa untuk dapat melakukan itu. Oleh karena itu bukan hanya sekedar konsep hukum, enggak. Bahwa Allah menganggap kita orang berdosa menjadi orang benar gitu aja, bukan begitu. Ada kuasa yang akhirnya memampukan kita untuk mengalami perubahan. Nah, artinya apa kok? Kita diselamatkan oleh charis. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi yang menyelamatkan bukan iman ya. Iman tidak pernah menyelamatkan siapa-siapa. Yang menyelamatkan iman itu hanya sarana kita untuk menerima charis itu. Yang menyebabkan keselamatan adalah charis. Iman itu adalah sarana untuk menerima. Nah, charis ini pertama wujudnya adalah Kristus itu sendiri. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Bahwa firman Allah turun ke bumi, diberikan kepada kita supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal di dalam Yohanes 3:16 itu kan bukan perbuatan manusia. Bukan karena kita nangis pada Allah, kita teriak-teriak meminta kepada Dia sehingga anaknya diturunkan, enggak. Anaknya diturunkan ke bumi itu karena kasih karunia, karena kasih yang ada di dalam dirinya sendiri. Coba kita baca dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi motivasi yang membuat firman Allah turun ke dunia jadi manusia itu karena kasihnya Allah ini. Jadi bukan karena pihak manusia manapun, belum ada manusia kok ini. Bukan Allah konsultasi dengan manusia lalu melihat manusia lalu manusia memohon-mohon, bukan. Tapi kasih yang dilakukan atas kerelaan kehendaknya sendiri. Karena Allah bekerja segala sesuatu menurut kerelaan kehendaknya sendiri. Efesus 2 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Gitu? Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi bukan makhluk yang mendorong ini, dan itu keputusan kehendak Allah dalam kasihnya sendiri. Nah itulah karunia. Cuma-cuma gitu loh. Dalam arti itu sikap Allah yang demikian itu cuma-cuma, tapi ada wujudnya. Karena yang cuma-cuma itu ada wujudnya adalah firman itu jadi manusia, itu wujudnya. Maka baca lagi dalam Yohanes 3:16 itu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Nah itu wujudnya. Kasihnya wujudnya adalah dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Berarti anaknya yang tunggal turun ke bumi itu adalah karena kasih tadi. Untuk apa dia turun ke bumi? Untuk mengalahkan dosa. Ya, saya tidak usah mengulang lagi, saudara kalau ingin lihat lagi dalam video-video saya yang lalu, sudah banyak sering saya jelaskan mengenai bagaimana dia mengalahkan dosa melalui penyalipannya, gimana itu saya jelaskan. Mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa, melalui penguburannya dia mengalahkan iblis, melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Sehingga kalau orang percaya kepada dia, apa katanya? Supaya barang siapa yang percaya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. tidak, Tidak binasa.
kelewatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tujuannya supaya tidak binasa. Apa manusia binasa? Iya, kalau dia masih tetap berada di bawah kuasa dosa, iblis, dan kematian. Nah, karena firman Allah itu turun ke bumi, bukan karena manusia menuntut kamu harus turun. Enggak. Bukan karena manusia melakukan tindakan-tindakan ini supaya dia turun, diancam-ancam, awas kau kalau enggak turun. Enggak. Tapi semuanya itu terjadi karena kasihnya Allah. Maka ini berwujud suatu hadiah. Semata-mata dari Allah yang cuma-cuma, bukan karena ada tuntutan minta apa-apa dari kita. Enggak. Wujudnya adalah firman jadi manusia. Dengan mengalahkan iblis, dosa, dan kematian, maka dia mengalahkan penyebab kebinasaan itu. Dan dengan bangkitnya dan tubuhnya dimuliakan, diangkat ke surga, maka di situ muncul di dalam tubuhnya itu dinyatakan hidup yang tak berkebinasaan, itulah hidup kekal. Itu 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat oleh binasa. Injil, yaitu Injil berita tentang kebangkitannya dari antara orang mati, dia telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tak berkebinasaan. Hidup yang tak berkebinasaan adalah hidup yang nampak dalam tubuhnya, yang kekal, tidak bisa mati lagi, dibawa ke surga. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, pada akhirnya kita menyatu dengan kemenangannya atas dosa, iblis, dan maut. Kita diselamatkan dari dosa, iblis, dan maut, dan diselamatkan untuk ambil bagian dalam hidup yang tak berkebinasaan ini. Itulah hidup kekal. Dan itu semua terjadi karena kasih Allah. Itulah wujudnya kasih karunia. Selanjutnya, pertanyaannya sekarang, loh itu kan kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan kita? Nah, bagaimana supaya kasih karunia Allah dalam mengirimkan firman-Nya mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita di atas salib? Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, Kristus telah mati karena dosa kita. 2 Korintus 5:14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Terus? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia mati untuk semua orang, karena dia mati bagi dosa semua orang. Dengan demikian kita melihat bahwa Kristus ini melalui kematiannya dia mengalahkan dosa dan iblis. Sehingga kalau kita menyatu dengan dia, kita bersatu dengan kekuatan itu. Dan kebangkitan. Pertanyaannya, dia sekarang lu nggak ada di bumi, bagaimana menyatu dengan dia? Itulah pertanyaannya. Ya kan? Itu kan orangnya orang Yahudi lagi. Kita orang Indonesia, ada apa hubungannya dengan dia? Ya kan? Dan itu kejadiannya kan 2000 tahun yang lalu. Gimana ada kaitannya dengan kita? Harus kita ingat bahwa Yesus bukan hanya seorang laki-laki Yahudi anak Maria. Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah. Dan kita semua diciptakan Allah melalui firman ini. Berarti kita ada kaitannya dengan dia sebagai pencipta kita, sebagai yang menjadikan kita. Sehingga apapun yang dilakukan Kristus, itu berlaku secara universal bagi semua manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak. Sebab yang diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya bukan hanya orang Yahudi saja. Kita semua diciptakan Allah melalui firman. Berarti sebagai firman, dia dampak karya keselamatannya itu berlaku untuk semua manusia. Oke. Hanya masalahnya, dia sudah nggak ada di bumi loh. Ya, makanya dia naik ke surga.
Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Bukan itu. Pasal 2 ayat 32 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Yesus ini dibangkitkan Allah. Dengan kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Dengan dia menjadi sumber keselamatan tadi. Terus? Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Nah, kebangkitan ini bukan cerita dongeng, karena murid-muridnya saksinya yang menceritakan ini, gitu ya. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Nah, Allah. sesudah bangkit itu dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya naik ke sebelah kanan Allah, kanan Allah. Terus? Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, tadinya ada janji-janji akan datang Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga akan menjanjikan. Dalam Yohanes pasal 14, Yohanes 15, Yohanes 16 itu ada janji-janji tentang datangnya Roh Kudus. Itu diterima janji itu oleh Kristus. Lalu dicurahkan pada manusia. Terus apa katanya? Maka dicurahkannya. Nah, dicurahkannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghadirkan Kristus di dalam kita, gitu loh. Kalau rohnya Allah ini hadir, yang hadir adalah Kristus. Sebab Kristus sekarang sudah dimuliakan, tak seorang pun mengenal si Yesus, mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti hadirnya Roh Kudus itu menghadirkan Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, diangkat sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai yang diberi segala kuasa atas langit dan bumi. Itu menurut Matius 28 ayat 18. Nah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 2, Kisah Rasul 2 ayat 36 itu 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, setelah dia diangkat ke surga itu, apa dikatakan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu. Bukan, ayat 36, maaf. Bukan 38, 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Allah telah membuat Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, artinya yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ini tidak bisa dimengerti realita ini kecuali oleh Roh Kudus. Maka setelah dia duduk sebelah kanan Allah itu, Roh Kudus itu dicurahkan kepada manusia di dalam ayat 33 itu. Ya. Sehingga dengan demikian, dengan Kristus memiliki segala kuasa. Coba baca dalam Matius 28 ayat 18 itu. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kalau dia mempunyai kuasa, segala kuasa. Kalau mempunyai kuasa saja disebut apa? Orang yang punya kuasa. Penguasa. Kalau segala kuasa, maha penguasa. Itulah artinya Tuhan itu. Dia diangkat karena dia diberi segala kuasa ini. Ya. Nah, kita hanya bisa sadar, makanya banyak orang tidak bisa percaya Yesus begitu aja. Tahu kalau Yesus diangkat di dalam kemuliaan ini, kalau Roh Kudus yang meyakinkan kita menurut 1 Korintus 12 ayat 3. Makanya setelah Kristus diangkat di sebelah kanan Bapa, Roh Kudus dicurahkan oleh Dia kepada manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Roh Kudus itu menghadirkan Kristus di dalam hati manusia. Maka dikatakan kalau Kristus hadir di hati, Roh Kudus hadir di hati, itulah Kristus yang hadir. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 16-17. Pasal 3, 16-17. Efesus pasal 3, 16-17.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi siapa yang dalam batin kita? Roh. Rohnya. Terus? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, siapa yang hidup dalam hati kita sekarang? Kristus. Kristus. Di mana roh hadir, di situ Kristus yang dihadirkan. Jelas ya? Jadi kalau pertanyaan gimana itu Kristus itu kan kejadian itu 2000 yang tahun yang lalu. Iya, itu dihadirkan melalui Roh Kudus. Jadi wujud konkret daripada kasih karunia itu adalah firman Allah jadi manusia, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Itu wujud konkretnya. Tapi bagaimana itu dialami secara batin adalah melalui Roh Kudus yang diturunkan, sehingga dengan demikian kita mengalami dia di dalam Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus hadir melalui dalam kita? Itulah haris, itulah kasih karunia, itulah energi ilahi. Energi Allah yang bekerja di dalam kita untuk menghadirkan dampak penebusan Kristus pada kita. Itulah yang disebut kasih karunia. Dan makanya kasih karunia ini yang menyelamatkan kita. Karena kasih karunia ini pula yang akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Itulah keselamatan itu, bukan sekedar naik surga loh ya. Tapi menjadi seperti Kristus. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 3 20-21. Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Oke, secara posisi kita sudah menjadi bagian dari kerajaan surga di dalam Kristus. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari surga itu kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. juru selamat. Gimana dia menjadi juru selamat itu? Bentuknya seperti apa? Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita. Nah, itu menjadi juru selamat itu artinya dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa tubuh ini hina? Karena bisa mati, bisa lapuk, bisa jadi tua, bisa sakit, macam itu hina kan? Dan bisa busuk, menjadi mayat, gitu kan? Nggak ada baik-baiknya tubuh ini gitu loh. Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga dengan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Akhirnya kita menjadi seperti Kristus. Kalau Kristus menampakkan diri jadi cahaya sekarang, kita pun akan menjadi makhluk seperti itu nanti. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, pasal 9 dan 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya. Mulai ayat 3, ayat 34. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar. Apa yang dilihat? Cahaya. Oleh Paulus ini. Terus? Dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau Ya, aniaya. jadi Yesus sekarang setelah kemuliaan itu, setelah dibangkitannya itu dimuliakan bentuknya seperti ini. Cahaya. Itulah tubuh kemuliaan itu. Tubuh yang berwujud cahaya. Dan kita pun akan diubah seperti itu. Sehingga dikatakan di dalam Matius 10 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Loh, Bapa mereka. jadi kita akan diubah seperti itu. Pada waktu Kristus sudah datang. Jadi keselamatan itu bukan yang sekedar masuk surga, enggak. Keselamatan itu transformasi total. Sehingga kemanusiaan kita ini menjadi sama mulia seperti kemanusiaan Kristus yang telah menjadi mulia. Sehingga kita akan menjadi seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ya, hidup seperti malaikat di surga. Malaikat kan cahaya, betul. Kalau menampakkan diri, sinar.
Kita pun karena menyatu dengan Kristus, diubah seperti tubuhnya Kristus, kita pun menjadi mulia. Apa yang mengubahi? Apa yang bisa mengubah tubuh kita ini? Kita baca di dalam Filipi 3 pasal 3 21 tadi, ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Terus? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke. Kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus itu kuasa apa? Sebagai Tuhan. Kuasa sebagai Tuhan. Yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi kata kuasa ini sendiri dikatakan dalam ayat ini, ya. Os yang metaschematisi yang akan mengubah tosomatis tapinosis imun, mengubah tubuh kehinaan kita ini, simorfon, menjadi serupa tosomati tisdoksis sabtu kepada tubuh kemuliaannya, kata menurut tin energian, menurut energi. Jadi kuasa ini yang bekerja adalah energi. Ini yang menyebabkan kita diselamatkan. Makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia ini. Berarti kasih karunia itu ya kuasa energi ilahi ini, gitu loh. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh Haris tadi. Haris itu ada kuasa, gitu ya. Nah ternyata kalau diselamatkan nanti menjadi seperti Kristus, yang membuat kita seperti itu adalah energi. Kata tin energi, ya, menurut energi ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, yang mengubah diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau dalam kacamata Gereja Timur yang disebut kasih karunia itu bukan hanya konsep bahwa Allah itu secara konsep melupakan dosa-dosa kita dan membiarkan kita, yang dilihat hanya Kristus gitu aja, sehingga apapun yang kita lakukan sudah tidak jadi masalah karena Kristus yang dilihat. Itulah yang memunculkan ajaran sesat namanya hipergrace itu. Kasih karunia yang hiper, ya. Akhirnya apapun yang kita lakukan tidak jadi masalah. Kita tidak perlu minta tidak perlu bertobat, tidak perlu apa, karena yang dilihat oleh Allah adalah Yesus itu terlalu ekstrim itu. Karena Grace itu bukan hanya Allah melihat Yesus, tidak memperhatikan kita. Allah melihat Yesus, tapi kita harus menerapkan Yesus dalam diri kita, gitu kan? Perbuatan itu atau menerapkan Yesus di dalam diri kita. Bukan berarti perbuatan kita sendiri yang menyelamatkan, tapi Yesus yang di dalam kita itu. Dan yang akan mengubah kita dari dalam itu adalah energi tadi. Yang akan mengubah kita menjadi seperti Kristus adalah energi tadi. Itulah kasih karunia itu. Jelas ya? Jadi di dalam kacamata Gereja Timur, kasih karunia itu bukan yang sekedar sikapnya Allah pada kita, tetapi juga ada kuasa Allah yang diberikan pada kita. Efek daripada karya Kristus naik ke surga lalu mencurahkan roh itu dikaruniakan pada kita, tinggal dalam kita dan mengubah kita dari dalam pelan-pelan pada akhirnya nanti menjadi seperti Kristus. Jelas ini ya? Dan itulah yang disebut kasih karunia. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.